Salam ekonomi konstitusi. Kembali lagi ke channel saya, Cita-Cita DC, untuk menegakkan ekonomi konstitusi. Saudaraku sebangsa setanah air, teman-teman milenial yang saya cintai sebagai generasi penerus bangsa. Di dalam kita melakukan kegiatan usaha, kita selalu menentukan harga yang sudah kita tetapkan berdasarkan harga pokok produksi yang kita kelola sendiri. Tidak berbeda dengan badan usaha milik negara, juga beroperasi menentukan atau setting price-nya berdasarkan banyak variabel yang harus dimasukkan dalam membentuk sebuah harga. Mulai dari hulu bahan baku, tenaga kerja, biaya variabel, dan biaya overhead. Sebagaimana pengetahuan teman-teman saudaraku sebangsa tentang ilmu manajemen. Begitu juga dengan badan usaha milik negara kita. Pertamina, sebuah BUMN yang telah lama berdiri memberikan kontribusi kepada bangsa dan terutama perekonomian di bidang di sektor industri minyak dan gas bumi, juga melakukan hal yang sama di dalam menetapkan harga. Jadi secara sederhananya seperti ini. Kalau sebuah produk di hulunya memerlukan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya variabel lainnya, dan biaya overhead, tentu kalau ada kenaikan harga di hulu akan mempengaruhi harga pokok penjualan atau biaya produksi produk. Nah, perubahan-perubahan harga yang terjadi di hulu tentu mempengaruhi penentuan harga harga jual yang akan diberikan kepada konsumen akhir. Terkait dengan ini, bahwa ada perbedaan yang cukup mendasar yang publik tahu, teman-teman milenial tahu, dan masyarakat umum tahu, bahwa perbedaan antara korporasi swasta dengan badan usaha milik negara, terutama Pertamina, PLN, Garuda Indonesia, dan lain-lainnya, ketentuan-ketentuan harganya, setting price-nya itu didasarkan pada kebijakan pemerintah. Dalam hal ini adalah kementerian terkait sektoral. Kalau badan usaha milik negara Pertamina terkait dengan kebijakan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Kalau Garuda Indonesia terkait dengan kebijakan Kementerian Perhubungan. Kita, saudaraku sebangsa dan setanah air, setelah kita ketahui bahwa BUMN lahir dari roh perjuangan kemerdekaan bangsa, menegakkan kemandirian bangsa, melepaskan diri kolonialisme, menentang sistem ekonomi kapitalisme, liberalisme maupun komunisme. Tapi di sisi yang lain, ini juga merupakan mandat ekonomi konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Kita berharap dan sangat sedih kalau kejadian terhadap Garuda yang banyak utangnya dan hancur karena kebijakan yang diambil keliru dan salah kelola akan terjadi berdampak kepada BUMN Pertamina. Untuk itu kita himbau kepada pemerintah, terutama Presiden yang kita hormati, Bapak Joko Widodo, memperhatikan betul semangat ekonomi konstitusi ini dan secara historis dalam rangka menyelamatkan badan usaha milik negara kita yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang ketika kita dijajah oleh Belanda, oleh kolonialisme Belanda, dan penguasaan ekonomi sumber daya kita dikelola oleh VOC untuk kemudian memantapkan posisi menyelamatkan eksistensi badan usaha milik negara kita. Jangan sampai kejadian terhadap BUMN yang sudah diinisial public offering kan atau dipecah bagikan sahamnya atau stock split istilah manajemennya di pasar bursa itu kemudian hanya menjadi bancaan dalam tanda petik untuk kelompok-kelompok tertentu atau sebagian orang yang kemudian melanggar prinsip dari pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 terutama ayat 3 untuk kemakmuran
bangsa dan rakyat Indonesia. Saudaraku sebangsa sekalian, teman-teman milenial yang penuh semangat, inilah yang menjadi kunci ya bagi keselamatan operasional sebuah perusahaan. Tidak berbeda dengan korporasi swasta atau perusahaan swasta. BUMN perlu juga mengelola operasionalnya, biaya-biaya pembentuk produknya untuk disesuaikan sesuai dengan perkembangan yang terjadi di pasar. Secara sederhana, kalau kita membeli ya sebuah produk ya bahan baku Rp80, sementara biaya-biaya yang membentuk di dalam produk akhirnya juga Rp80, artinya bahan baku ditambah biaya-biaya untuk membentuk produk jadi tambah di Rp80 adalah Rp160. Kalau kemudian dijual ke konsumen akhir Rp100, otomatis bukan untung kan? Ya kan? Nah, kalau ini terus dilanjutkan, merugi terus, kemana kita menutup kerugiannya? Kalau kemudian di hulunya bahan bakunya sudah mahal. Kita minta rasionalisasi terhadap kebijakan harga bahan bakar migas terkait dengan harga di sektor hulu migasnya yang sudah mahal, terkait harga keekonomian juga pemerintah peduli yang mawas diri terhadap harga yang sekarang ini berlaku. Untuk apa? Untuk keberlanjutan dan kehadiran Pertamina berkontribusi mendukung pembangunan bangsa dan negara kita. Karena kalau Pertamina yang ambruk seperti Garuda, otomatis kontribusi ke kas negara juga tidak akan ada atau berkurang kalau tidak ada penyesuaian harga ini. Oleh karena itu, kami mempunyai usul kemudian supaya pemerintah tidak lagi berperan menetapkan harga. Pemerintah harus menjadi regulator penuh terhadap cara bermain korporasi dan BUMN di pasar. Sehingga apa? Kita berharap korporasi ataupun BUMN sebagai korporasi bisa menetapkan atau menyesuaikan harga secara fleksibel sehingga apa? Tidak merugikan kepentingan keuangan. Pertamina sebagai BUMN seperti halnya Garuda yang kemudian membeli atau menyewa mahal dari lessor sehingga membuat berdarah-darahnya keuangan BUMN Garuda Indonesia. Kita tidak ingin terjadi ini pada Pertamina, oleh karena itu save Pertamina terhadap penentuan harga. Salam ekonomi konstitusi.